Tabe selamat lingu nalatai salam sujud karena melempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yukri, NIM 21000033, Prodi Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan peralatan dalam upacara basara dengan mata kuliah pengantar acara agama Hindu. Yang pertama, sangku. Sangku biasanya digunakan pada suatu upacara keagamaan. Lebih-lebih upacara basarah dalam bahasa Sengyang disebut nama sangku tambak raja. Dalam upacara basarah, sangku tambak raja ditempatkan di atas meja yang kecil sehingga tampak lebih tinggi dari lantai tempat duduk. Di atas meja kecil, sangku tambak diletakkan di atas alas kain yang bersih yang berwarna-warni selain warna hitam. Sangku tambak raja merupakan perwujudan dari keseluruhan kemahakuasaan Ranjing Hatara Langit sebagai simbolis penyatuan batin umat yang melaksanakan basara ke hadapan Ranjing Hatara Langit. Oleh karena itu, sangku tambak raja selalu ditempatkan di tengah-tengah tempat basara. Baik yang kedua yaitu beras atau behas. Behas dalam bahasa Sengyang disebut dengan behas. Disebut dengan nama behas menyanyi tinggang. Pemakaian behas berdasarkan mitologi agama Hindu Kaharingan bahwa pada masa menciptakan alam semesta, Ranjing Hatara Langit menciptakan beras untuk menjaga kelangsungan kehidupan Raja Bunu yang menjadi asal-usul umat manusia di dunia ini, dan kelangsungan hubungan dengan Ranjing Hatara Langit. Dari mitologi disebut umat Hindu Kaharingan yang merupakan keturunan Raja Bunu meyakini bahwa dalam beras itu terkandung kekuasaan Ranjing Hatara Langit sehingga menjadi sasaran menghubungi manusia dengan Ranjing Hatara Langit. Terbukti bahwa penggunaannya dalam ayat suci Manawur yang berbunyi balang bintan jadi isi, hampaluli balitan jadi daha, dia balang bitim injaku akam duhung lewang rawe pantai danum kalunen, isen hampaling balitan bunu bambang penyaruhan tisu luwuk kapungan bunu. Ya, artinya behas sambaruan menyangin tinggang adalah bukan saja sebagai kelangsungan hidup manusia, ia juga sebagai perantara manusia dengan yang maha kuasa Ranjing Hatala, serta sebagai pereratan pula antara manusia dengan para leluhur. Baik yang ketiga, bulu ekor tinggang. Bulu ekor tinggang dalam bahasa Sengyang, bulu ekor tinggang disebut dandang tinggang, yang menurut mitologi agama Hindu Kaharingan bahwa burung tinggang adalah salah satu yang merupakan menciptakan Ranjing Hatala melalui perubahan wujud lemiang pantung tinggang yang terlepas dan kejadian dengan keberadaan nyalung Kaharingan belum air kesucian kehidupan atau Tirta Marta pada Raja Bunu menerimanya dari Ranjing Hatara Langit. Kemudian berubah wujud menjadi seekor burung tinggang disebut dalam bahasa Sengyang tinggang rangan papatun nyahu yang menepati sebuah pohon beringin yang besar. Tersebut pula dalam bahasa Sengyang lunuk jaya tinggang beringin simpe tulang tambiring disebut menjadi terjadi di Lewu Batu Ninantarung. Juga memiliki khas terdiri dari yaitu berupa warna hitam yang memisahkan warna putih menjadi dua bagian, yaitu warna putih di atas
warna hitam di tengah, dan di bawah warna putih pula. Jadi warna putih, yang bagian warna putih berarti kekuasaan dan Yang Ta'ala yang tertulis dalam kitab suci, Tuhan yang Maha Esa, Ia yang Maha Suci di Nirguna Brahma. Yang warna hitam berarti dalam kehidupan manusia, dunia ini penuh dengan tentangan antara kebenaran dengan ketidakkebenaran, dharma melawan adharma. Warna putih yang paling bawah, kesucian yang dapat dicapai melalui usaha individu melawan ketidakkebenaran adharma, yang pada saatnya bila dihubungkan dengan upacara keagamaan, yaitu sampai pada upacara tiwah dalam acara kematian yang beragama Hindu Kaharingan. Baik, yang keempat, Sipa Giling Pinang dan Rukun Terahan. Sipa yang disebut dalam bahasa Sengiang Giling Pinang, yang terdiri dari daun sirih, kapur, buah pinang, dan tembaku. Cara membuatnya yaitu dengan daun sirih dioles dengan kapur sirih, kemudian dilipat memudar sehingga membentuk kerucut sebesar ibu jari tangan. Kemudian diisi dengan belahan buah pinang dan tembaku. Jika giling pinang dibuat 7 buah, maka rukun terahan juga disebut 7 pucuk dan seterusnya. Jumlah ini mencerminkan dari maksud upacara yang diinginkan dengan penggunaan giling pinang. Dan rukun terahan inilah kata pemohon persaksian dan dari Ranjing Hatala melalui leluhur atau tingang atau menyame tunggul garing jenjelunan laut, sahun tangkarunan haring dan kamilu putak pulau jenjelunan karungan limut batu dan batu kemasan tambun. Baik, yang kelima, Duit Singa Hambaruan. Duit Singa Hambaruan dalam bahasa Siang disebut Bulau Pangkal Raja, yaitu mata yang digunakan sebagai alat tukar yang sah. Uang yang digunakan hendaknya mata uang perak. Akan tetapi lebih baik pula jika singa sangku itu memakai emas. Yang dimaksud dengan duit singa sangku Bulau Pangkal Raja yaitu atau uang logam yang akan memancarkan sinar tentang secara rohanian, sehingga persembahyangan dimaksud akan tampak jelas ke hadapan Ranjing Hatala Langit dan para leluhur, serta dengan uang tersebut pula berfungsi sebagai perlengkapan atau kekurangan alat-alat upacara. Misalnya secara dengan tidak sengaja ada yang ketinggalan dalam persembahan suci. Baik, yang keenam, Behas Sambaruan. Behas Sambaruan adalah beras yang terpilih dari 7 butir atau 7 biji. Dan beras ini sudah dipilih tersebut dibungkus memakai kain putih atau kain yang berwarna-warni selain warna hitam. Dan inilah yang mewujudkan Behas Sambaruan dan ditempatkan di dalam tengah-tengah Sangkutama Raja. Berdampingan dengan danang tinggang mewujudkan bahwa Behas Sambaruan tersebut sebagai pelambang wujud Raja Uju Wakaduang Kanarunan hanya Basakati, yang merupakan kekuatan dan kekuasaan Ranjing Hatala Langit melalui wujudnya, yang pada akhirnya upacara langsung diterima oleh peserta upacara. Lanjut,
Undus tanak. Undus tanak dalam bahasa Senghyang disebut bangkang hasalan tingang, uring kata lambun nyahun, yaitu minyak kelapa yang terbaik atau disebut undus tanak dibuat dari buah kelapa. Biasanya di dalam agama Hindu Karingan memiliki mitologi terdiri sebuah bahwa kelapa adalah penjelmaan dan penyatuan dari kepala Mangku Amar Sangen dan Nyai Jaya Senghyang. Maka oleh karena itu buah kepala dalam bahasa Senghyang buah katilamban nyahu. Dengan demikian berarti undus tanak adalah suci sehingga digunakan untuk sarana upacara keagamaan, terutama upacara basarah yang didasarkan pada pula hakikat minyak yang licin yang terasa hangat sehingga dapat melepaskan dan memperbaiki sesuatu yang kusut dalam diri manusia. Minyak itu juga menghangati iman manusia terhadap Ranjing Hatala Langit serta segala sesuatu yang diolesi minyak akan terlihat bersih dan mengkilat seakan-akan bersinar. Begitu pula harapan semoga Ranjing Hatala memberikan sinar suci kepada kita yang melaksanakan saat upacara basarah. Baik, yang ke-8, tampung tawar. Tampung tawar yaitu terbuat dari daun kelapa yang dianyam sedemikian rupa digunakan untuk memincarkan air yang disucikan pada upacara agama Hindu Karingan, yaitu kesucian sebagai simbol nyalung karingan, air kesucian Hindu, air kesucian kehidupan. Pada akhirnya upacara basarah persembahyangan bersamaan dan pelaksanaan menawar bahasa Beruan juga mempercilkan kepada semua peserta upacara basarah dengan pengertian bahwa sesuai pelaksanaan basarah dari Ranjing Hatala Langit Hun Taming Butiran Bulan dan sebaliknya, segala sesuatu yang sifatnya jahat baik pikiran maupun perasaan dapat dinetralis oleh kesucian air kehidupan tersebut. Baik, yang ke-9, parapen. Parapen atau garu mayan. Parapen adalah api di dalam upacara agama Hindu Karingan dapat diwujudkan bentuk lampu atau dalam bentuk bara api yang tertaruh pada suatu tempat tertentu. Kegunaan parapen pada upacara keagamaan adalah sebagai tempat membakar garu mayan yang merupakan sarana untuk mengiringi pengucapan mantra. Misalnya pengucapan mantra mengharum sekotama raja pada saat upacara basarah. Asap garu mayan menghubungkan tinggal itu menumbuhkan ketenangan dan perasaan sehingga dapat memudahkan bagi seorang yang memusat pemikiran menuju Ranjing Hatala Langit. Dengan demikian, hendaknya bara api itu pada parapen jangan sampai padam selama persembahyangan basarah berlangsung. Baik, yang ke-10, tentelu manuk. Tentelu manuk dalam bahasa Senghyang tentelu manuk darung tingang yang digunakan pada upacara keagamaan Hindu Karingan. Cara terpilih telur kampung yang baik pada upacara basarah, telur diletakkan berdampingan dengan danang tingang, yaitu di tengah-tengah Sangkutama Raja. Setelah berakhir upacara,
Telur tersebut diambil, cairkan dengan dioleskan kedua tulang selangkah serta dioles pula di dahi dan diterima seluruh peserta upacara basarah dengan telur yang telah disucikan itu untuk mencucikan jasmani dan kerohanian serta menetralisis hal-hal yang tidak baik. Baik, yang ke-11, kambang. Kambang dalam setiap persembahyangan atau disebut basarah, upacara basarah, ritual lainnya, kambang atau bunga juga digunakan pada upacara basarah. Kambang atau bunga selalu ditempatkan di atas sangku tamak raja. Dilaksanakan bunga yang diharumkan dengan baik akan menerima anugerah yang baik dari Rangingatala Langit, dan pada akhir upacara basarah, bunga tersebut dicampurkan dalam air tampung tawar dan mempercilkan kepada seluruh peserta upacara basarah. Bunga yang digunakan untuk melaksanakan upacara basarah hendaknya dipilih dengan warna-warni merah, putih, dan kuning. Bunga merah melambangkan Raja Tunggul Sangumang, yaitu manifestasi Rangingatala Langit yang menciptakan dan juga sekaligus lambang keberanian dalam membela kebenaran demi kedamaian hidup manusia. Sedangkan bunga yang berwarna putih melambangkan ketulusan yang kesucian hati. Kemudian bunga yang berwarna kuning melambangkan kekuasaan Rangingatala dan melihara ciptaannya, dan selain itu juga melambangkan keteguhan hati yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang baik dan tidak mengikat daripada hasil. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari peralatan upacara basarah. Mungkin saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om Sahe. Terima kasih.